Polisi mengungkap, bocah berinisial MK, 7, yang ditemukan terlantar di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sengaja dibawa dari Jawa Timur ke Jakarta oleh pasangan sesama jenis, F alias Ya, 40, dan SNK, ibu kandung korban. Ganis menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui saudara kembar MK, yakni As, juga mengalami kekerasan fisik. Kendati demikian, kondisi As tidak separah MK dan masih berada dalam perawatan kedua tersangka. Kata Kasubdit 2 Ditipit PPA dan PPO Bareskrim Polri, Kombes Gani Setianingrum dalam konferensi pers, Senin, 15 September 2025. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami dari Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri menyampaikan kami telah berhasil mengamankan 2 orang tersangka pelaku penelantaran dan atau kekerasan terhadap anak dan penganiayaan berat. Dalam hal ini untuk pelaku adalah saudari EF alias YA, usia kurang lebih sekitar 40 tahun, dan juga pelakunya adalah SNK, usia adalah 42 tahun. Untuk SNK ini adalah merupakan ibu kandung daripada korban, dan juga pelaku YA ini adalah merupakan pasangan daripada saudari SNK. Kemudian untuk penangkapan tersebut bahwa dari Subdit 2 Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri telah mengamankan di sekitar wilayah hukum Polda Jawa Timur terhadap kedua pelaku tersebut. Dan untuk sebutan terhadap Ayah Juna alias EF atau SNK ini karena memang dari kecil yang mereka hidup bersama antara kedua pelaku, yaitu saudari SNK atau saudari EF, dan bersama kedua anaknya merupakan saudara kembar ya. Saudara kembar di sini ada saudari AMK dan juga saudari ASK. Ini adalah merupakan saudara kembar. Mereka ini sudah sekian lama terpisah dengan ayah kandungnya. Kemudian dari hubungan pernikahan antara saudari ayah kandung yang bernama saudara S bersama saudara SNK pelaku ini, mereka itu memiliki 4 orang anak. Dan 4 orang anak ini 2 mengikuti neneknya, sedangkan untuk saudara kembar yaitu korban dan juga saksi korban dalam hal ini adalah ASK, ini mereka tinggal bersama kedua pelaku. Kurang lebih sekitar 8 tahun mereka dengan tinggal di beberapa tempat ya, berpindah-pindah, dan mereka dari korban ini mengalami kekerasan yang cukup mendalam ya, dan juga cukup lama yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut. Untuk motif terkait dengan penganiayaan dan penelantaran terhadap korban tersebut kita masih dalami, dan kedua pelaku ini saat ini sedang diamankan di Rutan Bareskrim Polri. Kedua pelaku antara EF alias YA bersama dengan SNK ini bersama kedua putrinya tersebut tinggal di wilayah hukum di Polda Jawa Timur, dan kemudian dengan sengaja mereka membawa anak korban ini ke Jakarta, tujuannya adalah memang untuk dibuang. Untuk itu sedang kami dalami ya. Kalau kami hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kenakalan anak yang nakal-nakal anak-anak ya masih ada. Tetapi motif yang lain sedang kita dalami. Untuk kembarannya, berdasarkan hasil keterangan dari para saksi dan barang bukti yang kita amankan, juga mengalami kekerasan, namun kekerasannya berbeda ya, kekerasan. Namun kalau kekerasan yang dialami oleh anak korban itu sangat-sangat mendalam sekali. Mungkin bisa kalau dari rekan-rekan semuanya sudah bisa melihat dari kondisi secara fisiknya ya, itu jelas penganiayaan yang tergambar yang dialami oleh anak korban. Untuk Polri bekerjasama dengan Kementerian PPPA ya, dan juga Kemensos untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban. Dan kemarin langsung ditunjuk dari Kemen PPPA dan Kemensos ditunjuk untuk wilayah Jawa Timur dalam hal ini untuk mendampingi anak saksi yang merupakan kembaran daripada anak korban.
Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi itu dan sedang kita dalami apakah ada tindak pidana lainnya yang dialami selain yang sudah dipersangkakan terhadap kedua tersangka tersebut. Ayah kandung AMK alhamdulillah masih sehat dan hidup ya, dan tentunya ayah kandung ini sudah cukup lama tidak bertemu dengan kedua putrinya ya. Kemarin dengan kita hadirkan anak saksi itu cukup sangat membahagiakan bagi mereka berdua. Untuk perlakuan ya, perbedaan perlakuan tentunya ini sedang kita dalami ya, mengapa untuk saksi ya dalam hal ini adalah ASK ya berbeda diperlakukan dengan AMK ya. Meskipun demikian tadi di pertanyaan tadi bahwa ASK juga mendapatkan penganiayaan juga ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini anak korban dalam perlindungan ya yang saat ini oleh Kementerian Sosial, dan untuk anak saat ini sudah alhamdulillah sudah tumbuh sehat ya. Dari awal ditemukan adalah badannya adalah sekitar 9 kilo, saat ini sudah 19 ya, sudah 19 kilo. Dan saat ini anak sudah rajin untuk belajar ya, belajar mulai menulis, membaca, mengaji dan semuanya yang dilakukan pendampingan, dan kemudian mereka juga kemudian dilatihkan dengan beberapa kegiatan untuk membantu awalnya dulu ditemukan tidak bisa berjalan ya, sudah mulai lancar berjalan, berlari seperti itu. Alhamdulillah. Tentunya dengan kenapa dari penyidik cukup lama melakukan pengungkapan ini, karena memang anak korban mengalami trauma yang sangat mendalam, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Tentunya ini sangat, apalagi kepada anak, itu sangat luar biasa sekali. Setiap penggalan kata-kata yang disampaikan selalu kita mencari informasi, dan kita bekerja sama dengan kementerian lembaga dan juga di internal kita dari IDEN, kita membuat sketsa wajah dan sebagainya ya. Itu sudah kita lakukan. Kemudian anak korban ini juga harus mengalami beberapa kali operasi, dan kemarin setelah pulih dan anak korban kemudian bisa bercerita sedikit demi sedikit, kemudian ada beberapa hal yang menjadi konsisten dari setiap kata penggalan-penggalan. Itulah kemudian penyidik melakukan penggalian, pencarian terhadap informasi yang ada, dan alhamdulillah kemudian kita lakukan terus, alhamdulillah sampai bisa kita menemukan dan mengungkap perkaranya. Lupa subscribe ya.